Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya selalu bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 023184932259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silahkan Anda nanti bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah saudara sekandung lebih berhak mendapatkan harta waris daripada anak angkat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu selengkapnya bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bi ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi, Ibu Lisma dan para pendengar semua RRI dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan sangat mudahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 saya mengangkat tema tentang saudara sekandung adalah lebih berhak dari mendapatkan harta waris daripada anak angkat. Tema ini saya angkat melihat fenomena kenyataan di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Jika ada keluarga, mohon maaf, tidak dikaruniai anak keturunan, kemudian karena kesepian dan tidak ada canda tangis dalam keluarga tersebut, kemudian mengangkat atau mengadopsi salah satu anaknya. Kemudian di tengah masyarakat biasanya karena mungkin saking senangnya kepada anak yang diangkat tersebut, semua luapan harapan dan kasih sayangnya sangat luar biasa kepada anak angkat tersebut.
Sampai-sampai anak angkat itu singkat ceritanya semua aset semuanya atas namanya. Bahkan harapan-harapan itu di tengah-tengah keluarganya itu kadang-kadang sudah dewasa, bahkan mohon maaf saya juga mengalami dan tahu keadaan itu, ternyata harapan dan keinginan orang tua angkat itu jauh dari panggang daripada api. Namun kadang-kadang di satu sisi tadi, sisi lain saudara-saudara kandungnya kadang-kadang tanda kutip tidak mengurusnya ataupun mengabaikannya. Jadi problem persoalan muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga tersebut. Padahal kita tahu dan sadari kalau kita melihat literasi ataupun kenyataan bahwa pengangkatan anak ataupun adopsi itu salah satu di antara kebiasaan atau sudah lazim lah istilahnya waktu zaman jahiliyah. Artinya karena zaman jahiliyah itu sebagaimana kebiasaannya ada pengangkat atau memerdekakan budak. Maka salah satu di antaranya itu adalah setelah merdeka orang tersebut kemudian diangkatlah sebagai anak angkatnya. Dan ini menurut sejarah pula Rasulullah Muhammad sebelum diutus atau diangkat menjadi nabi juga pernah mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Harithah. Dan kebiasaannya para sahabat memanggilnya diganti, bukan lagi Zaid bin Harithah, malah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, kenyataan ini waktu zaman jahiliyah sudah terjadi, pengangkat anak yang sangat luar biasa tersebut. Sampai Nabi Muhammad pun mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah sampai digantinya sebagai Zaid bin Muhammad. Maka pada saat itu pun Islam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala meluruskan yang sebenarnya. Maka silakan yang punya buku ini tinggal dilihat saja di halaman 9 kalau nggak salah ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Surat Al-Ahzab ayat 4. Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Kemudian ayat 5-nya, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jadi maksudnya mengkanter Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, zaman sekarang pun banyak merubah nama orang tua kandungnya di mana? Di kartu keluarga atau kakak itu. Ataupun di kadang-kadang sampai di akte kelahiran juga. Sebetulnya itu namanya orang tuanya Ahmad, kemudian diganti menjadi Zaid dan seterusnya itu. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanuhum fid dini wa mawalikum. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya, maka panggillah mereka sebagai memanggil saudara-saudaramu seagama dan maula-maula atau orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. Ini betapa pentingnya jangan membalikkan fakta atau jangan menjungkir balikan kenyataan di situ. Nah, kemudian ditegaskan lagi surat Ahzab ayat 40-nya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sangat jelas sekali bahwa anak angkat itu mungkin secara psikis, secara kebahagiaan itu benar membahagiakan orang tua angkatnya, ada canda dan tangisnya.
Namun khusus masalah bab waris ini tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Kenyataan di masyarakat semua asetnya diberikan kepada anak angkat semua. Kemudian lalu bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan hak waris jika orang tersebut pasutri atau pasang suami tersebut setelah menikah sekian tahun tidak dikaruniai anak? Maka jelas sekali dalam Al-Quran juga pada surat An-Nisa ayat 176 yang lebih berhak adalah saudara-saudara kandungnya. Dalam istilah ilmu waris itu adalah ahli waris kalalah. Surat An-Nisa ayat 176 Allah telah berfirman, yastaftunaka qulil la yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falha nisfu ma tarak al-ayah. Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Jadi jelas sekali ini. Jadi ketika orang itu tidak punya anak, maka posisi kedudukannya diganti oleh saudara kandungnya. Dan sama persis dalam surat An-Nisa ayat 11. Di saat punya anak tunggal perempuan, maka digantikan oleh saudara perempuan tunggal tadi. Di saat punya anak laki anak laki anak perempuan 2 lebih dari 1, tidak ada anak laki-laki, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sama persis seperti surat An-Nisa ayat 176, yakni mendapat 2/3. Dan di saat kalau anaknya ada laki dan anak perempuan, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-nya lizzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ketika tidak punya anak, gantikan posisi oleh saudara kandungnya. Sama, ada saudara laki, ada saudara perempuan juga sama, berlaku lizzakari mithlu hadzil unsayain. Karena orang yang terdekat, kalau seandainya tidak ada anak, tidak ada ayah, maka saudara sekandungnya sebagai sedarah, darahnya itu sama, keturunannya sama, ayah ibunya sama, itu yang paling utama. Jangan dinafikan itu. Karena pada tahun 2016 pun saya pernah membagi waris yang ada di sana, di wilayah selatan Bandung ya, Ciwidey itu. Persoalannya itu ketika orang tidak punya anak, padahal punya saudara. Kemudian saudara pun ketika tidak diberikan, tidak mendapatkan, dia biasa saja, enggak mempengaruhi kehidupannya karena dia pun kaya gitu loh. Tapi kenyataannya seluruh asetnya diberikan kepada anak angkatnya, ternyata harta-harta yang didapat bukan dari warisan yang sebenarnya itu habis semua. Dan kejadian di wilayah kita pun yang terdekat di Cirebon pun sama itu loh. Maka mari kita meluruskan bahwa yang lebih berhak masalah harta manakala tidak punya anak keturunan, maka adalah saudara sekandungnya, bukan kepada anak angkat. Kalaupun dia anak angkat dapat bukan melalui warisan, tapi melalui hibah. Kalau lebih kuat boleh melalui wasiat supaya lebih kuat. Kalaupun tidak pun pasti akan dilaksanakan. Namun ketika hibah ataupun wasiat kepada anak angkat tidak boleh melebihi 1/3. Kenyataannya di masyarakat semuanya diberikan kepada anak angkat semua. Bahkan dibalik namakan semua aset-asetnya saat waktu orang tua angkatnya masih hidup. Bahkan supaya lebih kuat konon katanya secara administratifnya diganti semuanya. Terutama di akte kelahirannya atas namanya. Kemudian kakaknya atas nama anak kandungnya. Dan sekitar tahun 2018 pun saya pernah mendapatkan amanah karena perseteruan antara anak angkat dengan anak kandung ternyata. Nah, disitulah problem. Maka mohon maaf kita sebagai orang tua ketika tidak punya keturunan dan kemudian mengangkat boleh
tapi jangan berlebihan dalam memutuskan persoalan hukum ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu, memberikan aturan yakni dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana tadi ketika anak angkat itu adalah sudah tidak berkenan sebetulnya karena merupakan kebiasaan zaman jahiliyah. Tadi disampaikan pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dan dipertegas dari surat Al-Ahzab ayat 40. Itu adalah aturan kita. Jangan membuat aturan kaitannya dengan masalah harta milik orang tua angkat. Jadi milik orang tua ataupun pasangan suami istri yang tidak punya keturunan itu yang lebih berhak adalah saudara-saudara sekandungnya. Silakan dilihat pada surat An-Nisa ayat 176, sangat jelas sekali di situ. Persoalan masalah ahli waris kalalah. Ahli waris kalalah itu artinya orang meninggal dunia tidak punya anak keturunan. Kemudian ayahnya lebih dulu meninggal dunia. Maka yang lebih berhak adalah saudara-saudara kandangnya. Maka dalam istilah ilmu waris itu secara penggolongan ahli waris ada 3. Pertama adalah usuliyah, yang kedua adalah furu'iyah, dan yang ketiga adalah al-hawashi. Kalau usuliyah pokok keluarga dari siapa? Ayah ibu yang di atas itu. Kemudian kalau nggak ada ayah ibunya baru ke bawah, yakni furu'iyah, anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau atas tidak ada lebih meninggal dunia seumpama, kalau di bawah tidak diberi karunia oleh Allah, tidak beri karunia ataupun mandul istilahnya, baru ke samping ini, yakni saudara-saudara sekandung. Karena saudara sekandung itulah orang yang lebih berhak daripada ahli waris lain, terutama adalah anak angkat. Realita kenyataan di masyarakat lebih mementingkan anak angkat daripada saudara sekandung. Ini ya yang saya luruskan ini. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita bisa menjadi orang yang benar, mampu menjalankan syariat Allah dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih demikian. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp di 0231849329 dan juga Anda bisa berkirim chatnya di aplikasi RRI Digital, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui kanal YouTube kami ya, RRI Cirebon, juga langsung bisa berkirim live chat ya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah bergabung di line 59 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Ya, Neng Isma, saya Pak Kasmo dari Subang. Aduh, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, RRI mencrong di Subang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kasmo. Gak ada percak-percak. Alhamdulillah, iya. Semoga RRI jaya di udara. Amin. Untuk mencerahkan bangsa negeri Indonesia ini. Amin. Sebab RRI itu warisan semua. Iya. Baik, mangga Pak Kasmo. Allah. Iya. Ini assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu di udara. Maaf ya Pak Ustadz. Gitu. Saya mendengar masalah waris itu. Saya sok terbayang gitu. Terbayang. Bagaimana Pak Ustadz? Ada orang umpamanya dunyanya banyak tapi gak punya anak, hilang itu dulur-dulurnya gitu. Kadang-kadang kerabatnya hilang, umpamanya bukan hilang, umpamanya ada jauh itu tidak ada bisa dihubungi, lost contact ya. Oke. Iya, nggak punya anak. Baik. Itu. Nah, bagaimana itu pembagian warisannya gitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya Ustadz ya. Di line 74. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma, Mbak Nadia Samara, satu lagi Bung Sapa. Obi. Iya itu. Langsung di absen kalau Bunda Indra. Ya ini kan ajang silaturahim ya Pak Ustadz Nasuha, kita sekalian
menyampaikan juga itu dari fansnya Mbak Isma. Oh, Masya Allah, masa sih Bu Indra? Ibu Aminah yang di depan Kelenteng Pasar Gebang sama Mama Fulan katanya. Mbak Isma yang suaranya merdu mendayu-dayu. Bisa aja nih Bu Indra bikin hati orang seneng ya. Ada nih Mbak Isma kemarin silaturahim ke RRI Pusat Portiga Jakarta. Mereka kirim salamnya buat Bung Subhan, nggak ada yang buat Mbak Isma. Padahal pasti dikenal juga Mbak Isma ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka 17 Agustus. Sepertinya kalau ke Ustadz bisa kirim salam buat Bapak Kapolres nih Mbak Isma ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Kemarin kan pimpinan Hamas itu kan meninggal ya. Kemudian katanya sebelumnya ayahnya, sebelumnya anaknya, sampai dalam keadaan perang gitu. Sami sarang Pak Kasmo tadi anu ti Subang dulu-dulunya sesah di pilari teh Pak Kasmo ayah sadayana karena kondisi perang begitu. Iya, nah itu sementara hartanya banyak. Iya, tapi yang membagikannya juga nggak ada, Pak. Jangan-jangan Pak Ustadz Nasuha Fakih ini nanti datang ke sana. Bagaimana itu keadaannya Pak Ustadz? Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kasmo Subang dan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, sehat selalu sehingga kita sapa silaturahim melalui udara. Amin. Ini kaitannya dengan masalah ada orang kaya kemudian tidak ada keluarganya, kalaupun ada nun jauh di sana ataupun lost kontak ya, tidak bisa dihubungi dan seterusnya ya. Termasuk kaitannya dengan masalah ketika akibat dari perang mungkin, sehingga anak keturunan pun semuanya meninggal semua, lalu bagaimana posisinya kan gitu. Oke, jadi ingat yang pertama prinsipnya bahwa harta adalah hanya segera amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat salah satu di antara keluarga kita atau yang punya harta itu telah meninggal dunia, tetap harus ditasarufkan, harus didistribusikan, harus dibagi. Lalu bagaimana yang membagi siapa dan siapa yang berhak kan gitu? Iya, siapa yang membagi? Yang membagi haknya Allah karena milik Allah sih. Iya. Belum tidak mungkin langsung Allah terjunkan gitu loh. Kemudian Allah mengutus seorang nabi. Dan nabi pun adalah tidak selamanya hidup ya. Artinya lakal bashar, baik manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tetapi sebelum Nabi meninggal dunia, al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai institusinya untuk membagi waris sebagai pewaris Nabi. Ulama ini dimaknai dua, litigasi atau non litigasi. Litigasi ulama dalam artian adalah Pak Hakim di pengadilan agama khusus bagi umat Islam, di pengadilan negeri bagi non muslim. Itu secara legitimasi, secara litigasi. Tetapi ketika secara keluargaan ada namanya ulama yang sebenarnya para kiai, para ajengan yang punya kompeten dalam pembagian harta waris. Ya, di sekitar lingkungan masyarakat di tempat. Insya Allah al-ulama warasatul anbiya ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama gitu loh. Tanggung jawabnya besar ketika membagi harta waris. Jangan sampai mudah membagi tanpa punya ilmu kan gitu. Ini bagi siapa yang membagikan itu loh. Lalu kepada siapa ahli warisnya kan pertanyaan gitu. Ahli warisnya kalau emang lost contact atau benar-benar tidak tahu, tapi usaha terlebih dahulu, mungkin ada saudara kandungnya. Kalaupun saudara kandung tidak ada, punya keturunannya kan,
yakni keponakan-keponakan kan gitu loh. Ya. Ternyata lost kontak lagi tidak ada seumpama ini. Iya. Lalu bagaimana? Gampang. Yaitu siapa? Ada lembaga yang mengenai uang agama. Yakni siapa? Yang paling otomatis sekarang adalah Basnas atau Laz. Basnas Laz ini konkretnya sesuai dengan undang-undang itu ya. Kalau Laz itu adalah swastanya ibaratnya, ada Lazisnu, Lazismu gitu loh. Lembaga Amil Zakat NU dan lembaga Amil Muhammadiyah. Jelas sekali itu ada. Kalaupun plat merahnya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu. Dan itu kategorinya adalah bukan zakat infak, sodako bukan, tapi ada istilah DSKL, dana sosial keagamaan lainnya, itu loh. Jadi Basnas atau Laz ini di samping mengurus ataupun mengelola dana zakat, infak dan sodako melalui saing itu adalah DSKL tadi. Singkatan apa tadi? Dana sosial keagamaan lainnya. Ya salah satunya dana sosial keagamaan adalah melalui Basnas. Contohnya adalah harta-harta waris tadi. Dan ini kalau bisa sebagiannya atau semuanya, bukan sebagian, semuanya berikan semuanya, dan atas nama orang yang meninggal dunia sebagai sodakotin jariyah. Dan nanti di Basnas atau Belas itu digunakan, dipentingkan untuk membangun infrastruktur. Seperti apa? Seperti pembangunan masjid, seperti musola, seperti madrasah atau sekolah-sekolah yang digunakan untuk ibadah. Dan sebagai sodakotin jariyah bagi orang yang tidak punya keturunan ataupun keluarga. Sangat mudah loh Mbak. Baik. Siapa itu tadi yang mengelola? Basnas ataupun Laz. Basnas dan Laz itu hadir gitu loh sebagai pengelola di samping zakat, infak, sodako. Namanya DSKL, dana sosial. Banyak sekali DSKL itu. Contohnya zakat itu termasuk. Ketika orang belum zakat itu loh, melalui itu luar biasa. Jadi menjadi amal jariyah. Amal jariyahnya itu loh. Baik, berarti demikian. Itu laporan dari perangkat desa terendah ya, RT RW-nya begitu ya Ustaz? Ya paling tidak mengetahui lah itulah. Dan jangan sampai kita mohon maaf ketika bukan haknya kemudian memakan, naudzubillah, jangan sampai terjadi itu. Karena konkretnya banyak sekali ketika memakan bukan haknya menjadi benalu baginya. Ingat, nilai setitik rusak susu sebelanga. Itulah. Kalau kondisi perang tadi yang seperti contohkan Bu Indra, ini kan maksudnya ya memang kondisinya crowded begitu kan Ustadz. Itu nanti kemana tuh Ustadz? Kayaknya udah boro-boro mikirin warisan. Iya. Hidup dengan harta warisan pun hancur. Ya buktinya kan dibom segala macam kan hancur kan gitu loh. Hancur, mobil juga nggak keruan. Makanya yang namanya pembagian kan ada 3 komponen yang perlu ada kan gitu loh. Pertama ada orang meninggal dunia, jelas tadi kan. Yang kedua ada harta waris. Ternyata warisannya kan hancur semua. Itu dibombardir sih. Kalau kasus masalah perang loh itu ya. Kemudian ada ahli waris. Ternyata ahli waris pun meninggal dunia semua. Lah, kemudian bagaimana? Nggak ada yang dibagi. Orang yang meninggal pun sudah jelas. Orang yang akan menerima pun sudah meninggal pula. Ya kan gitu. Baik. Ya kita intinya kembali pada Allah dengan sendirinya kan gitu. Dan kita tidak punya peran apa-apa. Karena sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, ya bisa saja. Tapi ahli warisnya nggak ada gitu loh. Karena perang sih, akibat dari perang tadi. Makanya jangan sampai terjadi perang itu gitu loh. Bisa nggak mendamaikan? Indonesia termasuk adalah negara non-blok, bisa mendamaikan dari satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan. Amin. Kita tetap optimis di situ. Presiden yang sudah jadi kan militer kan itu loh. Bismillah, mudah-mudahan ya Ustadz ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin gitu ya Ustadz. Baik, selanjutnya Ustadz kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Aki Gazi nih Ustadz di Majalengka. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
Semoga Ustadz beserta Teh Isma sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, jika hukum waris ini perintah Rasulullah agar dipelajari dan diajarkan kepada umat Islam, apa visi dan misi untuk para kiai, ajengan Ustadz agar sampai kepada sasaran yang dikehendaki? Dan bagaimana hukumnya jika kemudian ada suatu kota kabupaten yang tidak menggaungkan hukum waris ini? Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Hatur nuhun. Salam untuk Pak Kasmo di Subang, semoga sehat selalu. Terima kasih Aki Gazi di Subang. Mangga silakan Ustadz. Terima kasih Bapak Aki Gazi di Majalengka. Hubungannya dengan masalah hukum waris ini ya. Jadi sebelum masalah visi misi, kewajiban untuk mempelajari ilmu waris ini. Mempelajari ilmu waris hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika ada salah satu di antara orang yang belajar ilmu waris, contoh satu daerah atau satu qaryah istilahnya, maka yang lainnya akan terputuslah dosanya karena sudah ada yang mewakilinya. Maka ajengan kiai dan ustadz itu wajib hukumnya untuk menggantikan posisinya penduduk di sana gitu loh. Kalau tidak ada sama sekali dosa semua loh. Maka kalau kiai ustadz wajib itu loh sebagai mengganti posisi penduduk yang lainnya. Maka visi misinya dalam pembagian waris adalah terutama ajengan itu sangat jelas. Pionir atau istilah garda terdepan lah untuk mendakwahkan, untuk mengedukasi tentang mengenai hukum waris yang hampir-hampir hilang itu. Karena sudah jelas sekali Nabi Muhammad sudah menyampaikan pada 14 abad yang lalu, karena ilmu waris akan dilupakan, wahwa yunsa. Dan karena ilmu waris pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jangan sampai disepelekan, jangan sampai apa istilahnya itu ya tidak dianggap, sampai-sampai orang sudah tidak mengenal namanya tentang ilmu waris. Maka visi yang paling utama para ajengan, para tokoh adalah harus semangat untuk belajar ilmu waris. Karena kata Nabi pun disuruh untuk belajar ilmu waris. Ya, ta'allamul dalam hadisnya Nabi jelas itu ya. Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa wa ta'al faraidu wa 'allimun nasa. Belajarlah ilmu waris dan ajarkan. Jelas sekali itu loh. Jadi kemudian misi yang paling utama para ajeng adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pengertian amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan masalah yang sifatnya negatif saja. Biasanya kalau amar ma'ruf kan masalah negatif, narkoba ataupun yang lain kan, tapi dari posisi positifnya dia tidak menghiraukannya gitu loh. Artinya ketika menggaungkan dalam hal posisi positif, yakni masalah waris, itu wajib bagi para ajengan, para kiai itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika masalah amar ma'ruf nahi mungkar bukan masalah negatif saja, justru yang paling utama adalah yang positif. Apa? Masalah waris. Kalau kita mendiamkan masalah waris kepada keluarganya, kejadian masalahnya kakak sama adik berantem loh. Betul. Kakak sama adik eng-engan loh. Iya. Bahkan tanda kutip kakak adik sampai bunuh-membunuh. Dan tidak sedikit orang tua kandung pun sudah banyak digugat oleh anak. Sebabnya apa? Mungkin peran ulama, peran kiai, mohon maaf tanda kutip, tidak menjalankannya. Dah biarkan sajalah. Itu kan masalah pribadi, kadang-kadang gitu ada. Dan banyak. Ketika ada orang bertanya masalah waris pada kiai, udah nggak mau lah, tasal aja kepada suka. Kadang-kadang ada juga demikian. Padahal semuanya punya kewajiban untuk memberikan, mengedukasi, mendakwakan masalah waris. Emang benar juga, waris yang sensitif sebetulnya. Betul. Nah, tapi kalau kita walaupun sensitif, kalau benar, kenapa takut? Gitu loh. Kita kembali pada Al-Quran, hadis kok. Kita mengajak ke jalan yang benar kok. Kita menjalan jangan sampai, mohon maaf, tanda kutip, jangan sampai terjerumus dalam lembah neraka. Karena jelas punishment dan ribetnya masalah waris bukan masalah dosa, bukan masalah pahala. Jelas sekali surat An-Nisa ayat 13-14 itu masalah surga neraka itu. Nah di situ. Jadi kita kembali kepada visi dan misinya, karena ini persoalan masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar harus kita benar-benar menjaganya.
Walaupun ulil haq kalau kana murron dalam istilah hadisnya. Katakanlah yang benar walaupun itu ada resikonya. Baik. Di dunia pasti resiko apapun kan gitu loh. Iya. Yang kita yang penting jalan yang benar itulah gitu loh. Mudah-mudahan dengan jalan benar kita bisa selamat dunia akhirat. Amin. Demikian. Selanjutnya kita sapa ada Mbak Ulul di Talun, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustadz, aset saya waktu orang tua masih hidup ini digunakan untuk keperluan hidupnya. Sekarang orang tua sudah tidak ada semua dan aset itu untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk menguliahkan anak-anaknya. Saya nggak punya keturunan Ustadz. Ini aset mau saya jual, tapi saudara-saudara yang nggak ada yang mampu untuk membelinya, atau akhirnya mau dijual sama orang lain, tapi saudara-saudara tidak mengizinkan. Sayang katanya. Lantas bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Ulul di Talun ya. Utama ketika seandainya orang tua meninggalnya dua-duanya, sudah bagi waris belum? Karena di situ ada ahli waris. Siapa? Mbak Ulul sendiri sebagai anak dan saudara-saudaranya Mbak Ulul kan tadi kan? Ini katanya kalau aset orang tua sudah habis digunakan. Oke. Artinya gini, kita luruskan dulu nih. Waktu dulu sudah bagi waris belum itu loh, maksudnya gitu. Berarti jangan sampai tersandra orang tua ketika meninggal dunia itu loh. Karena banyak sekali ketika sudah meninggal dunia tidak bagi-bagi dengan bahasa tadi untuk biaya sekolah untuk anak-anaknya gitu loh. Sehingga akibatnya khawatir nanti ada adik ataupun kakak sebagai saudara kandungnya itu ada tanda kutip ya, ada istilahnya kecemburuan dalam keluarga gitu loh. Itu yang pertama. Kalaupun oke lah sudah dengan masalah seandainya. Kemudian sekarang pribadinya mohon maaf Mbak Ulul sampai disebutkan juga tidak punya anak keturunan kan gitu loh. Tapi kan punya saudara-saudara kandung kan tadi kan. Maka ketika punya saudara kandung itulah yang lebih berhak nanti, mohon maaf tanda kutip, ketika Mbak Ulul meninggal dunia itulah yang berhak saudara kandung menjadi ahli warisnya. Sebagai ahli warisnya kalau seandainya mangkat anak boleh diberikan. Ustadz ini mohon maaf Isma potong, untuk masalah waris dari orang tua sudah selesai. Ini murni hanya aset saya sendiri. Kalau masalah asetnya Mbak Ulul, santai saja, jangan diberikan saat waktu Mbak Ulul masih hidup. Jadi sekarang biarin aja dulu. Biarkan saja, kalaupun Mbak Ulul mau memberikan hibah sodako atau sodako boleh. Tapi tanda kutip tidak boleh melebihi sepertiga. Ini supaya apa? Yang sisanya itu dinikmati sendiri aja lah gitu loh. Nanti baru ketika meninggal dunia, karena kita juga camat sih masalahnya. Iya betul. Apa camat? Calon mayat. Ya, tapi jangan sampai tergesa-gesa membaginya. Jadi jangan sekarang. Jangan gitu sekarang ya, gitu loh. Karena insya Allah lah di Talun banyak kiai kok lah ya. Banyak ulama, banyak ustadz, biarlah ulama kiai setempat untuk akan membagi miliknya Mbak Ulul nantinya. Jangan sampai punya khawatir nanti kalau tidak bagi sekarang nanti ribut gitu loh. Justru nanti kalau sekarang nanti berantem. Ya berantem dan tanda kutip kecemburuan dalam keluarga kadang-kadang. Si A dikasih yang lain tidak, atau si ada persekian yang lain tidak sedikit. Itu menjadi problem kan gitu loh. Jadi lebih utama kalau sekiranya ada niat baik untuk memberikan infak sodako, nggak apa-apa boleh. Tapi tidak semuanya, karena hak yang sebenarnya milik Mbak Ulul yang sebagai yang masih hidup. Ketika meninggal dunia baru dibagi waris itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Hedi di Pabuaran Kidul. Pak Hedi, Pabuaran, mangga silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Kiai. Ini RRI Cirebon nih yang menyiarkan waris nih supaya ada penggantinya Pak. Maaf aja Pak ini. Kalau Pak nanti nggak ada umur tuh. Sudah siap gitu penggantinya untuk apa? Siap. Baik. Pak Is. Satu lagi. Yang kedua Pak Ustadz. Iya, bagaimana caranya saya mendapatkan buku-buku itu tuh Pak? Buku waris. Baik. Gitu. Apa ketemu langsung, apa melalui paket atau gimana lah Pak lah. Baik.
Ya, ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz. Pak Hendi di Pabuaran Kidul berarti di daerah Cirebon ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hendi, sarannya sangat positif, sangat baik. Saya juga sama Pak, menginginkan ada generasi penerus untuk saya. Mohon maaf, saya bukan sombong ya, saya juga manusia, camat juga kan nanti kan gitu. Kita semua Ustaz. Artinya kita ingin kita sekali semua. ketika ada pertemuan apa, mangga. Terakhir kemarin, ayo kita bersama-sama lah untuk belajar bareng lah. Saya bukan menggurui, tapi sharing. Sampai sekarang yang kita ajak ngobrol nggak ada tembus sapanya sekarang, itu loh. Cuma saya pengen juga di rumah saya atau di mana kita mengadakan kajian waris. Dan alhamdulillah pun saya pun dapat amanah dari masjid tertentu. Ada beberapa masjid, alhamdulillah tiap hari Minggu dari Sabtu kuliah subuhnya. Alhamdulillah. Di wilayah Cirebon tapi kalau yang di wilayah luar Cirebon, alhamdulillah di Perumnas Kapuk ya, di mana tuh Kedawung, alhamdulillah. Di Masjid Darul Muslimin, alhamdulillah itulah. Itu salah satu kiat-kiat untuk sharing untuk masalah waris. Tanda kutip karena pertama kali ilmu Allah diangkat adalah waris. Itulah. Mudah-mudahan saya bisa mencetak kader-kader penerus saya. Amin. Dan bahkan alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu saya ini sebagai salah satu di antara nama dalam judul di Pasca Sarjana UIN Syekh Nurjati. Disandingkan dengan Menteri Agama dulu Munawir Sajali sebagai studi komparatif pendapatnya beliau dengan saya itu. Kembali kepada persoalan masalah siapa penggantinya, pengen ada penggantinya juga. Siap, benar gitu. Supaya ilmu saya selalu mengalir. Amin. Gitu. Kaitan dengan masalah buku silakan secara japri boleh, dan mohon maaf tidak diperdagangkan bebas karena saya bertanggung jawab. Ketika orang yang punya kemudian bertanya, saya lebih senang gitu loh. Daripada beli buku nggak tahu siapa sih orang bikinnya. Lewat kontak ya 085 314 450 193. Sekarang ada Shopee dan setelah banyak lah. Tapi nggak oleh Shopee bukan. Jadi langsung wapri sama Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya kita sapa juga ada Pak Abdurrahman di Prabu Muli Palembang. Hanya ingin sekedar bersapa untuk Ustadz katanya. Terima kasih Ustadz. Kami doakan semoga Ustadz dan juga kru Pro 1 dan semua teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Iya di Palembang. Ini selanjutnya jadi pertanyaan terakhir yang mohon maaf Ustadz nanti bisa dijawab dengan singkat karena waktunya hanya tinggal 2 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Purnama, semoga sehat selalu ya Ibu. Senang bisa bergabung lagi dengan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, andai ada orang serakah yang menguasai warisan orang tuanya, ngatur sendiri pembagiannya tanpa aturan yang ditetapkan, ini apa yang terjadi pada orang tersebut untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya? Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Ibu. Kaitannya dengan yang serakah tadi, kenyataan di masyarakat banyak sekali. Itu sering sakit dan tanda kutip susah dalam usahanya. Contoh konkret waktu di Ciwidey juga, saya tidak sebut siapa namanya ya, kan menguasai harta-harta milik anak tua angkatnya. Padahal dia orang yang meninggal punya saudara kandungnya gitu. Ini hubungannya dengan masalah tema sekarang. Itu serakah sama juga ya. Itu padahal bukan hubungan, apalagi ada hubungannya gitu loh. Itu habis semua hartanya dan keluarganya itu, mohon maaf tanda kutip, punya anak juga, anak angkat tadi, hidupnya susah gitu loh. Apalagi kalau seandainya dalam satu keluarga kakak adik, ternyata adiknya masih kecil tidak dikasih, tanda kutip karena masih kecil, anak yatim, itu sama seperti makan bara api dalam perutnya. Susah hidupnya. Karena kita ini hanya diberi amanah yang benar dong. Menjalankan amanah itu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tetapi ketika kita tidak diberi, ya sudah husnuzon aja, tapi tetap aja yang tidak beramanah itu akan mendapatkan bala yang tidak baik. Dan karena masalah waris itu jelas punishment rewardnya ada pada Al-Quran semuanya, bukan dalam hadis itu loh. Kalau masalah yang lain, hadis kebanyakan. Ketika tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, punishment rewardnya diterangkan dalam hadis Nabi. Tapi kalau masalah waris, punishment rewardnya diterangkan dalam Al-Quran. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Sebagai penutup, mangga silakan Ustadz.
Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar di mana ada. Mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran hadis, terutama masalah waris yang konon katanya kata Nabi dicibir ataupun tidak dilaksanakan. Mari kita kembali kepada Al-Quran karena kita ingin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bisa tercapai semua. Dunia kita selamat, lebih-lebih di akhirat lebih selamat lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Sehat selalu Ustadz. Amin. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.